sehat-sehat, alhamdulillah ya. Mungkin yang nggak enak badan, sakit, semoga tetap semangat dan selalu bersyukur ya. Mohon maaf saya mengganggu waktu panjenengan semua sambil menunggu antrian ya panggilan oleh dokter. Di sini perkenalkan saya Siska bersama dengan tim PKRS Promosi Kesehatan Rumah Sakit ingin menyampaikan informasi kesehatan kepada panjenengan semua, di mana sebenarnya kemarin hari Sabtu itu tanggal 17 Mei 2025 bertepatan dengan Hari Hipertensi Sedunia. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang akan kontrol atau periksa hipertensinya bersama Dokter Priyo ada nggih? Mungkin tidak asing ya di telinga. Hipertensi itu apa sih Bapak Ibu? Tensinya tinggi. Ya, tingginya di atas berapa Ibu? Tingginya sampai 200. Mungkin nanti dapat penjelasan dari Dokter Priyo nggih. Baik, tidak berlama-lama, kita ingin mengetahui apa sih hipertensi, penyebabnya, pencegahannya, gejalanya, makanan apa yang harus dihindari, kemudian resiko komplikasinya juga apa. Kita langsung mendengarkan informasi kesehatan ini bersama dengan Dr. Antonius Priyo Hartono, spesialis penyakit dalam RSUD Merah Putih. Langsung saja mungkin dokter. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan penyuluhan, mungkin lebih nyamannya saya sebut bincang-bincang saja gitu. Tanya jawab, diskusi mengenai hipertensi. Kenapa dipilih materi hipertensi pada kesempatan pagi ini? Seperti tadi disebutkan oleh Mbak Rizka tadi bahwa hari Sabtu kemarin diperingati sebagai hari hipertensi. Kenapa perlu diperingati? Karena hipertensi itu ternyata menjadi masalah yang serius. Ketoke sepele ning jebulane serius berat. Kok berat tek nopo? Karena hipertensi ini ternyata menjadi pembunuh secara diam-diam. Jadi sering dalam satu hari saya pasti menemukan hampir semuanya pasien dengan hipertensi. Simbah-simbah, Pak D, Bude, Mbok D, anak-anak yang masih muda juga sudah menderita hipertensi. Ternyata hipertensi ini adalah masalah kesehatan yang serius yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh masyarakat dunia juga. Masalah seriusnya kenapa? Ragate okeh. Coba bayangno jenengan saben sasi setiap hari minum obat sesasi wis ragate pira dhewe. Digabungkan dengan pasien-pasien yang lain dari rumah sakit yang lain, dari kota-kota lain, dari provinsi lain, kalau digabungkan ragat atau biaya pemeliharaan kesehatannya sangat tinggi. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan bahwa hipertensi adalah masalah yang serius yang dihadapi oleh masyarakat kita, oleh kesehatan, oleh penjenengan juga. Tadi saya sebutkan hipertensi ini pembunuh secara diam-diam. Jenengan mungkin orang kroso nek tensine dhuwur, tidak terasa nek tensine dhuwur, tapi setelah dicek di Puskesmas atau di Bu Bidan atau Pak Mantri, jebulnya tensinya dhuwur. Tensinya seberapa? Yang tinggi disebut tinggi di atas 140/90. Itu patokan umumnya seperti itu. Tetapi ada patokan-patokan yang lebih khusus yang kita klasifikasikan berdasarkan usia, tetapi pada umumnya kita gunakan patokan tensi di atas 140/90. Kadang-kadang pasien datang tidak ada gejala, penak-penak wae, sehat kok dok, bisa nggak apa-apa. Setelah ditensi ternyata 190/100, 200/100, itu pun masih tetap etel wae, tidak ada gejala. Tetapi ini kondisi yang berbahaya, yang mengancam jiwa. Makanya tadi disebutkan hipertensi adalah pembunuh diam-diam atau bahasa Inggrisnya silent killer. Tiba-tiba nyun pamutan pasiennya stroke, tiba-tiba pasiennya nyeri dada, serangan jantung, tiba-tiba pasiennya mimisen, keluar darah di hidung, tidak berhenti-berhenti, ternyata setelah dicek tensinya dhuwur.
Hal ini perlu kita waspadai untuk panjenengan semua, bapak-bapak, ibu-ibu, sedulur mawon, untuk lebih waspada, lebih aware, lebih hati-hati untuk lebih sering menjaga kesehatan, bergaya hidup sehat supaya tensi ini aja nganti dhuwur. Kalau kita hitung itu mungkin 8 dari 10 pasien itu ketahuan tekanan darah tinggi, neng jalarane penyebabnya pasti tensi itu tidak ketahuan. Yang ngerti ini tensi ini dhuwur, tetapi tidak ketahuan bahwa penyebabnya apa saja. Sebagian kecil sudah kita ketahui penyakit hipertensi berhubungan dengan kondisi sakit jantung, kondisi kelainan hormonal, kelainan pembuluh darah di ginjal, gangguan fungsi ginjal, itu sebagian kecil. Tetapi sebagian besar, kurang lebih 80% mungkin ya, tidak diketahui penyebabnya. Yang ujung-ujung artinya tensinya dhuwur. Untuk itu kami menyarankan untuk masyarakat yang usia di atas 18 tahun itu lebih sering ngecek tensi nih Pak Mantri monggo, Bu Bidan monggo, Puskesmas monggo, di sekolahan juga boleh, itu untuk mendeteksi dini supaya konangan tensi ini dhuwur ora. Kalau udah ketahuan tensi ini dhuwur, pasti tenaga kesehatan, dokter, perawat bidan pasti akan memberikan pengobatan supaya tensinya bisa terkontrol dengan baik. Coba bayangkan kalau kita sakit tensi, rakonangan, tapi ternyata sudah kebacut, sudah ada komplikasi. Komplikasinya macam-macam, lolos stroke iya gampangannya mati separuh, stroke perdarahan, stroke penyumbatan, kemudian bicara pelo, lumpuh kaki, dan seterusnya. Itu komplikasi dari hipertensi. Eman banget nek panjenengan sampai terjatuh ke kondisi komplikasi stroke. Kebutaan, bayangno jenengan boten saged ningali, tidak bisa melihat dengan jelas keindahan alam ciptaan Tuhan mergo buta. Hipertensi yang tidak terkontrol tadi menyebabkan gangguan atau kerusakan pada retina mata, itu menyebabkan kebutaan. Kemudian penyakit yang lain, gagal ginjal, wong sing tensine dhuwur atau diobati dilengke wae itu nyuwun pangapunten bisa berkomplikasi ke ginjalnya rusak. Kalau ginjal rusak, gagal ginjal, bayangkan kita akan dicuci darah seminggu paling ora cuci darah ping pindho. Wis sakate ya wis kita juga repot sengsara karena kita yang seharusnya produktif jadi tidak produktif. Iso boto, iso nyambut gawe, iso macul nang sawah, njur ra iso macul nang sawah. Iso ngantor, jadi ra iso ngantor. Bayangkan seperti itu. Kemudian ada gangguan mungkin serangan jantung. Orang yang tensinya tinggi tidak pernah diobati juga menyebabkan jantungnya mengalami kerusakan atau pembengkakan jantung. Bilik kiri jantungnya mengalami pembengkakan. Gagal jantung, ambegane sesek, sikile abuh, kaki bengkak-bengkak, arep nggo wis ra iso, menggeh-menggeh, mlaku rong jangkah wis ora kuat menggeh-menggeh mergo jantunge wis mengalami kegagalan. Nah, itu semua jangan sampai terjadi. Bagaimana kita bisa mencegah itu? Hipertensi bisa kita cegah. Mencegah gampang kok, ora ragat, ora ngetoke duit. Makanan yang mengandung garam tinggi itu menyebabkan tensinya mudah. Dewi segep tiap hari makan gereh, teri, dendeng, pindang, ndok asin, itu kan garamnya tinggi. Kalau kita terlalu banyak mengkonsumsi tiap hari makanan yang mengandung garam tinggi itu, tensi kita pasti akan mudah. Ya oleh mangan gereh, mangan garam, tetapi ada batasannya. Gampangannya untuk kita semua yang di desa, kita lena kerik untuk bumboni jangan itu garamnya 1 sendok teh munjung 5 gram, patang gram 5 gram udah cukup. Tak sendok munjung nih kalau bumboni nopo jangan lebih dari itu, karena sudah jelas bahwa makanan yang mengandung garam tinggi itu
menyebabkan tensine tinggi. Gampangannya ojo mangan sing asin-asin gampangannya. Itu untuk mengingat kita semua untuk mencegah hipertensi. Kemudian makanan yang disarankan itu adalah sayuran-sayuran hijau, buah-buahan lebih diperbanyak. Dong jendal, dong kates, kangkung, bayem, sayuran hijau, buah-buahan. Pisang Ambon itu bagus, banyak mengandung kalium, itu baik untuk menurunkan tensi. Dusun-dusun mungkin banyak ya, pisang Ambon, ada jeruk itu saya. Kemudian buah pir, melon, semangka, itu juga banyak mengandung kalium. Buah tomat banyak mengandung kalium juga, jeruk juga banyak mengandung kalium, itu bagus untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian gerak badan, masyarakat disarankan untuk rajin gerak badan, itu juga bagus untuk mencegah hipertensi. Gerak badan sing kepiye yang disarankan? Gerak badan yang aktivitasnya sedang-sedang saja, rasa ngoyo banget, rasa apa ya, lindek-lindek banget, tapi sedang-sedang saja. Aktivitas sedang ini contohnya jalan pagi, lari pagi, sepedaan, ontel, berenang juga boleh. Mungkin setengah jam sampai 3/4 jam sudah cukup. Seminggu 5-7 kali itu sudah cukup. Gerak badan sangat berpengaruh untuk menurunkan tekanan darah. Menawi untuk di desa-desa yang cocok ontel, lari pagi, mungkin simbah-simbah nek habis sholat subuh monggo jalan-jalan setengah jam sudah cukup. Itu cukup. Dengan gerak badan yang cukup itu sangat berpengaruh untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian istirahat yang cukup. Kita cukup tidur paling enggak sehari 8 jam malam. Tidak boleh begadang. Turu jam 2 bengi, tangi jam 4 esok. Itu begadang berarti nggih. Itu berarti istirahatnya masih kurang. Kemudian tidur mungkin jam 8 atau 9 malam, bangun jam 5 pagi atau setengah 5 pagi sudah cukup, itu sudah 8 jam. Kalau kita kurang istirahat, terlalu lelah bekerja, kurang istirahat, tekanan darah kita juga akan tinggi. Pengaruh yang lain, penyebab yang lain keturunan. Nah, kalau keturunan itu sudah tidak bisa dihilangkan. Mungkin satu keluarga itu bapak, anak itu banyak yang menderita hipertensi sama-sama, ternyata itu ada keturunan. Jadi ini faktor keturunan, ini faktor yang bisa dihilangkan ya wis. Dari sononya ada hipertensi. Kemudian faktor lain, faktor stres, kakian penggalian. Mungkin kata sederek-sederek banyak masyarakat yang mengalami beban pikiran, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah warna-warna yang menyebabkan pikiran yang terlalu berat sehingga panjenengan mengalami stres. Stres itu juga menyebabkan hipertensi. Kathah penggalihan menyebabkan tensine dhuwur. Bagaimana bisa mengatasi stres? Monggo jenengan konsultasi ke ahli psikolog. Psikolog itu punya punya tugas, punya kemampuan, punya metode atau cara untuk membantu jenengan mengatasi masalah-masalah hidup jenengan. Ojo disimpan masalahnya, nek masalah disimpan nanti bosok makin. Barang tidak baik kalau disimpan lama-lama jadi tidak baik. Unek-unek jenengan punya masalah coba disampaikan kepada orang lain. Aku koyong ini ya kok, awakku kok koyong ini, pikiranku kok gureh, aku kok sedih, aku kok cemas, takut, gelisah. Itu mau disampaikan ke keluarga terdekat, tidak boleh disimpan sendiri. Kalau kita sampai sebut ke orang lain itu secara ilmiah itu mengurangi beban kita. Aku di masalah, aku sampai sebut karo bojoku, sampai sebut karo mbak yuku, karo kamasku dan seterusnya, itu akan mengurangi masalah yang kita hadapi. Di sini kita juga ada ahli psikolog, bisa digunakan oleh masyarakat untuk sambat sebut, Pak, Bu, kok saya ini kok sulit tidur,
gelisah, cemas, takut, goreh, itu monggo disampaikan ke ahli psikolog dan tim kesehatan kita di sini. Itu sangat membantu jenengan untuk mengatasi masalah dan harapannya nanti tensinya akan turun. Kemudian masalah yang lain, kegemukan, awake lemu, berat badannya berlebih, itu juga ternyata berhubungan dengan hipertensi. Tensinya iso dhuwur. Berat badan ideal berapa? Jenengan saged hitung piyambak di rumah. Berat badan ideal itu dengan rumus yang paling sederhana adalah 90% dari tinggi badan dikurangi 100. Tinggi badan jenengan 150 dikurangi 100 piro? 50 dikalikan 0,9 berapa? 45. Berarti gampangannya nek wong dhuwure 150, berat badan idealnya ya kurang lebih 45. Mundak 2 kilo, mudun 2 kilo jadi normal. 47, 43 masih baik. Udah segitu. Oh, tinggi badan saya 160. Berarti 60 kurangi 160 kurangi 100, 60. 60 dikalikan 0,9 berapa? 56. 56 atau 54? Oke. Hitungnya gampang toh. Jadi itu tuh jenengan bisa mengetahui sendiri, oh aku wis kelemon apa, berat badan saya aman atau tidak, dihitung sendiri di rumah. Gampang lah ngitung. Jenengan pinten mau tinggi badannya pinten? 170 misalnya ya. 170 kurangi 100. 70. Oh, udunnya kurang. Nah, ini udunnya kalau misalnya kita ketahuan berat badannya berlebih, bagaimana cara menurunkannya? Tadi saya sebutkan, salah satunya adalah olahraga rutin. Yang kedua, konsul ke ahli gizi untuk mendapatkan penyuluhan gizi seimbang namanya. Gizi seimbang itu cukup protein, kalori, karbohidrat, lemak, komposisi seimbang, dan hitungan kalorinya dihitungkan oleh ahli gizi sehingga asupan jenengan tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu sedikit. Nanti ahli gizi akan menghitungkan. Di sini ada ahli gizi sudah ada, monggo nanti bisa ketemu. Kalau diikuti dengan disiplin, nanti berat badan akan turun dibarengi dengan aktivitas fisik yang tadi saya sebutkan, berat badan seminggu 5 sampai 7 kali. Nanti berat badan akan turun sampai ke berat badan yang ideal. Demikian gambaran kasarnya mengenai hipertensi. Ini adalah masalah yang serius. Mungkin tidak kentara, tetapi jebulannya pengaruhnya besar bagi kita. Beban anggarannya tinggi untuk pengobatan, ragate larang. Kemudian kalau sudah kebacut jatuh ke kondisi komplikasi hipertensi, itu sakitnya gampangannya wong Jawa lorone nemen, sakitnya berat. Coba bayangkan sakit stroke mati separuh, hentikannya velo, kemudian lumpuh, cuma tidur di tempat tidur, kemudian gagal jantung itu nek wis parah, ambekane sesek, nggo mlaku rong jangkah ngono wis menggeh-menggeh. Nah, itu kita jangan sampai terjadi ke situ. Oleh karena itu kami menyarankan, menghimbau masyarakat umum untuk rajin ngontrol tensi dimanapun bisa, di bidan, perawat, mantri, atau di puskesmas, rumah sakit. Sangat disarankan untuk men-screening atau memantau tekanan darah masing-masing. Itu penting. Kalau sudah ketahuan tensi dhuwur, cepat pereksanan nih dokter. Demikian yang saya sampaikan, singkatnya demikian karena waktu yang terbatas. Waktu saya kembalikan ke Mbak Siska. Monggo. Baik dokter. Bapak Ibu, penjelasan dari Dokter Priyo. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang ada unek-unek atau ada pertanyaan, monggo boleh disampaikan. Ada? Ada kasih pertanyaan dok, kita ada souvenir 2. Souvenir? Iya. Monggo ya. Sebenarnya ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ada. Monggo Ibu. Disebutkan nama dan dari mana ya Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Terima kasih waktunya. Saya mau nanya dong, saya kan contoh hari ini ya, namanya Mahayati, dari Ngeluar. Saya punya penyakit pengeroposan tulang itu dok, osteoporosis.
terus disarankan sama dokter apa yang namanya, Rona, itu turunkan berat badannya Bu. Udah. Jadi saya turun dari 68 dong. Terus saya benar-benar saya ikutin, pokoknya yang namanya apa, karbohidrat itu, nasi itu saya paling makan 3 sendok gitu. Nah, sekarang alhamdulillah sudah 54 53 lah gitu ya. Tinggi badan Ibu berapa Bu? Itu badan saya 150, kalau dulu, sekarang kayaknya pendek ya dok. Biasanya kalau tinggi badan tetap Karena bajunya kan dulu yang tinggi ini ya, banyak dipotong sudah sama pendek. Nggak tahu 150 berapa lupa saya. Terus karena dietnya ketat barangkali ya atau gimana, sekarang pas ini HB-nya turun dok. Jadi kemarin itu 4,6 pas saya periksa ke puskes. Terus kembali periksa lagi ke sini, naik lagi saya dirawat tuh ke sini. Dirawat selama 4 hari, terus naik 11,2. Terus itu pas kontrol lagi 1 bulan kalau nggak salah ya, itu 8. Terus 1 bulan lagi kontrol 8,5. Nah sekarang kontrol lagi, saya nggak tahu, tadi udah cek darah, nggak tahu berapa. Nah itu saya tuh ada yang ngajarin makan buah pit gitu loh dok. buah pit. Buah pit sama kurma katanya untuk menaikkan apa, HB. Benar nggak dok itu dok? Ya. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan menarik dari Ibu. Ibu ini ada penderita osteoporosis, yaitu pengeroposan tulang. Kemudian oleh dokter disarankan untuk penurunan berat badan. Memang benar bahwa orang-orang dengan osteoporosis itu disarankan untuk mempunyai berat badan yang ideal. Kalau misalnya Ibu tadi tinggi badannya 154, ya berat badannya idealnya kalau lebih 50-an Ibu ya. 50-an. Tadi terakhir berapa? 54. Kurang lebih 50-an itu udah ideal. Kenapa berat badan harus ideal? Karena nanti takutnya kalau osteoporosis itu nanti risiko terjadi patah tulang yang patologis itu ya. Gampangannya kan tulangnya kan udah ringkih. Kalau tulang yang ringkih itu keropos, kena cedera sedikit pun ataupun karena menahan beban berat menyebabkan tulang mengalami patah tulang. Bahasa mudahnya seperti itu. Makanya sangat disarankan pada penderita osteoporosis untuk berat badannya tidak boleh berlebih, harus berat badannya ideal. Ya hitungannya tadi seperti tadi, kurang lebih berat badan Ibu ya kurang lebih 50-an sudah aman. Kemudian terkait kurang darah, anemia. Anemia itu penyebabnya macam-macam Bu. Tapi paling paling sering dihadapi oleh masyarakat kita itu adalah kekurangan zat besi. Itu gejala yang kasus yang paling sering ditemukan di masyarakat. Pengalaman kami di rumah sakit ini juga banyak masyarakat yang kekurangan zat besi sehingga jatuh ke kondisi anemia. Kenapa zat besi itu penting? Karena zat besi itu penting digunakan untuk unsur untuk pembentukan HB atau darah. Biasanya kekurangan zat besi itu macam-macam penyebabnya, karena kekurangan asupan zat besi. Zat besi itu banyak terkandung dalam daging, susu, kacang hijau, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging merah itu banyak mengandung zat besi. Bayam, kangkung itu banyak mengandung zat besi. Monggo silakan dikonsumsi, termasuk tadi buah bit tadi disebut banyak mengandung zat besi. Selain itu juga disarankan untuk mengetahui apakah kekurangan zat besi itu juga disebabkan karena kehilangan darah yang berlebihan. Paling sering masyarakat umum di sini penyebab kekurangan zat besi itu karena kehilangan darah. Kehilangan darah dari mana? Paling sering dari saluran cerna. Untuk ibu-ibu seusia panjenengan dan masyarakat umum paling sering sakit mah. Loro mah kuwi nek berkepanjangan menahun itu kadang-kadang terjadi erosi atau tukak atau lambungnya mengalami tatu, tukak, lupus, kan bilang lupus
atau erosi. Kadang-kadang tidak kelihatan kehilangan darah di lambung itu, tapi kalau berlangsungnya bertahun-tahun, berbulan-bulan, itu lama-lama sedikit demi sedikit kehilangan darahnya menjadi bukit. Jadi HB-nya turun di bawah 12, kalau seorang perempuan di bawah 12, laki-laki di bawah 13. Mungkin ibu tadi pernah 8-11. Karena itu paling sering karena itu. Kemudian investasi cacing, biasanya orang-orang di desa itu mempunyai penyakit kecacingan, itu juga menyebabkan kurang darah. Paling sering itu kejadian di sini. Bisa itu mengkonsumsi sayuran hijau, buah-buahan tadi yang sebutkan tadi, juga minum obat suplementasi zat besi, tablet tambah darah bisa diperoleh dimanapun juga, di apotek, di puskesmas atau di rumah sakit maupun atau beli sendiri juga boleh. Itu untuk suplementasi zat besi. Biasanya kita evaluasi 3 bulan atau 6 bulan sekali, kita evaluasi darahnya setelah pemberian suplementasi zat besi. Demikian. Ya. Begitu Ibu, semoga terjawab ya pertanyaannya. Mungkin ada lagi pertanyaan, satu lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dokter yang akan memberikan. Oh ada, oke. Disebut nama dan dari mana Ibu Mbak? Sebelumnya perkenalkan saya Rufikana, asalnya dari Ngawi. Saya mau bertanya mengenai penyakit yang dialami nenek saya. Itu kan nenek saya udah ada hipertensi sudah cukup lama. Itu kan terus tangannya ujungnya itu kayak kaku, terus kayak mau gerakin itu susah. Nah itu kira-kira apakah sudah mengenai saraf atau bagaimana tuh? Terus kira-kira apakah itu berbahaya atau enggak? Oke, terima kasih, pertanyaan yang menarik. Ini ada yang menanyakan, nenek saya hipertensi sudah lama. Oke. Ini saya sampaikan juga, tadi saya lupa menyampaikan bahwa hipertensi juga berhubungan dengan faktor usia. Semakin lanjut usia, semakin tinggi kejadian penyakit hipertensi. Piantun-piantun sepuh, simbah-simbah, mbah kong, mbah kakek itu banyak yang menderita hipertensi, karena memang berhubungan dengan faktor usia. Biasanya karena faktor usia tersebut, penderita hipertensi juga mengalami keluhan-keluhan yang lain, keluhan-keluhan yang berhubungan dengan pembuluh darah. Pada lanjut usia, pembuluh darah itu mengalami kelenturan atau kekakuan pada pembuluh darah balik maupun pada arteri. Biasanya diperberat dengan kondisi kadar kolesterolnya tinggi, sehingga pembuluh darah mengalami kekakuan dan penyempitan pembuluh darah. Kadang-kadang penyempitan pembuluh darah tersebut berakibat pasokan darah ke kaki, ke tangan berkurang. Biasanya pasien akan mengeluhkan nyeri di ujung jari atau di kaki. Nyerinya mungkin berhubungan dengan aktivitas yang melaku, nyerinya bertambah berat. Kalau untuk istirahat, nyerinya berkurang. Itu di kaki. Kalau di tangan, mungkin tangannya menjadi terasa kaku, kemudian terasa warnanya agak berubah jadi biru-biru. Nah itu kita perlu waspada, apakah ada penyumbatan pembuluh darah di kaki atau di tangan. Ini juga menjawab juga, bisa menambahkan bahwa salah satu komplikasi dari penyakit hipertensi adalah penyakit pembuluh darah tepi. Kita sering melihat bahwa orang tua atau yang sepuh-sepuh itu mengalami luka di kaki nggak sembuh-sembuh, terkena infeksi, bahkan harus diamputasi. Karena apa? Ternyata itu ada penyumbatan pembuluh darah di kaki atau di tangan. Nah, itu perlu diwaspadai. Monggo nanti Simbah, saran saya untuk ketemu ke Paskes 1 untuk dibicarakan ke dokter, untuk dikonfirmasi ke dokter, dok apakah benar ini ada gangguan pembuluh darah tepi di tangan atau di kaki. Karena kalau dibiarkan saja itu nanti bisa menjadi sumbatan pembuluh darah yang menyebabkan kerusakan atau luka atau infeksi yang tidak sembuh-sembuh pada kaki atau tangan. Hal ini yang perlu diwaspadai, yang kita takutkan terjadi sumbatan sehingga terjadi harus kita amputasi.
Demikian. Oke. Semoga terjawab ya Mbak ya. Mbak, mungkin langsung saja ini sebagai bentuk apresiasi atas perhatian dari Bapak Ibu, boleh maju Ibu Mahayati dan Mbak Rofi untuk menerima souvenir dari RSUD Merah Putih. Monggo Ibu. Diberikan oleh dokter. Bu, dari rumah sakit, ya, sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama, tetap sehat ya Bu. Amin. Amin. Satu lagi dokter. Mbak siapa hati-hati. Sebentar Ibu foto bersama dulu. Terima kasih. Ya, tetap sehat ya Mbak. Silakan berfoto bersama dulu. Terima kasih. Terima kasih Iya, Mbak. sami-sami Bu, monggo. Dok, Iya. saya mau nanya kalau misalnya cacingan itu berobatnya kemana sih dok? Ke penyakit jalan boleh, ke poli umum boleh, ke vaskes 1 juga boleh. Terima kasih Kayaknya Ibu. sih. Oke? Terima kasih dokter. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Antonius Priyohartono atas informasi edukasi kesehatan mengenai hipertensi. Benar apa yang dikatakan oleh Dr. Priyo ya Bapak Ibu, bahwa hipertensi merupakan silent killer atau pembunuh senyap. Kenapa dikatakan sebagai pembunuh senyap? Karena 1 dari 3 orang itu akan menderita hipertensi di rentang usia 18 hingga 59 tahun. Dan kenapa disebut dengan silent killer atau pembunuh senyap? Karena memang kadang tidak ada keluhan, tidak ada gejala, tahu-tahu gagal ginjal, kemudian gagal jantung, stroke dan sebagainya. Nggih. Untuk itu, mari kita berperilaku hidup sehat. Sebenarnya hipertensi itu bisa diturunkan dengan cara patuh. Patuh itu adalah singkatan P. Ada yang tahu mungkin patuh Bapak Ibu? Periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter ya, sesuai dengan tema kita. Tema Hari Hipertensi Sedunia itu adalah ukur, kendalikan dan kontrol. Jadi ketika kita ukur hipertensi kita tinggi, maka kita bisa mengendalikan. Kalau misalnya hipertensi kita tekanan darah kita rendah, maka cegah untuk tidak terjadinya tekanan darah tinggi. Kemudian yang A-nya dari patuh, tadi P sudah, A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang aman dan juga teratur. Jadi kalau misalnya diberikan obat oleh dokter, maka obatnya diminum secara teratur. Lalu T, tetap diet dengan gizi seimbang. Ya Bapak Ibu, jadi usahakan makan makanan yang bervariasi, batasi gula, kemudian garam dan juga lemak yang berlebih. Tadi Dr. Priyo sudah mengatakan bahwa kita boleh menambahkan garam dalam masakan kita sebanyak 1 sendok teh. Itu dalam sehari ya Bapak Ibu. Oke, kemudian U, upayakan aktivitas fisik secara rutin dan aman tentunya. Itu melakukan olahraga ringan, mungkin kalau yang sudah berusia lanjut ya, bisa olahraga 30 sampai 45 menit, 5 sampai 7 kali per minggu. Kemudian yang H adalah, yang utama adalah hindari stres, asap rokok, alkohol dan juga zat karsinogenik atau zat penyebab kanker lainnya. Mungkin itu saja dari kami, mohon maaf atas kekurangan. Apabila bermanfaat bisa disebarkan kepada keluarga, kerabat, tetangga dan yang lainnya. Saya doakan pulang dari sini Bapak Ibu sehat, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.